Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sastra, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sastra Tradisi Islam Sumatera Utara, program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya Amelia Pratiwi dengan kedua rekan saya. Saya Siti Aziza Berupurba. Saya Firzi Helmi. Hari ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa saja sih peninggalan-peninggalan Islam yang ada di Sumatera Utara. Tepatnya di salah satu ikon budaya yaitu Istana Maimun di Kota Medan. Yuk ikuti perjalanan kami. Saat ini kami sudah berada di Istana Maimun, salah satu warisan budaya terbesar di Sumatera Utara. Istana Maimun bukan hanya peninggalan kemegahan Kesultanan Delhi, tetapi juga menjadi lahirnya nilai-nilai Islam yang ada di Sumatera Utara. Yuk ikuti perjalanan kami. Istana Maimun adalah salah satu bangunan bersejarah yang terkenal di Kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah dan selesai pada tahun 1891. Nama Maimun diambil dari nama istri Sultan, yaitu Siti Maimunah, yang artinya berkah dalam bahasa Arab. Nama ini menunjukkan harapan agar istana dan kerajaannya selalu diberkahi dan makmur. Istana Maimun memiliki desain yang unik karena menggabungkan beberapa gaya bangunan. Ada gaya Melayu, Islam, Eropa, dan juga India. Warna kuning yang cerah di seluruh bangunan membuat istana ini terlihat megah dan istimewa. Atapnya berbentuk limas khas Melayu, dan banyak tiang penyangga yang kuat terbuat dari batu dan kayu. Di dalam istana ada beberapa ruangan yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menerima tamu, tempat tinggal keluarga sultan, dan ruang acara resmi. Perabotan di dalamnya berasal dari Eropa dan masih terjaga dengan baik. Foto-foto keluarga kerajaan juga dipajang untuk mengenang sejarah Kesultanan Delhi. Istana Maimun ini bukan hanya bangunan tua, tetapi juga saksi sejarah dan budaya Melayu Islam di Sumatera Utara. Istana ini dekat dengan Masjid Raya Al-Mas'un dan Taman Sri Delhi, yang dulu menjadi pusat kegiatan kerajaan. Selain bangunannya yang indah, Istana Maimun juga menyimpan banyak peninggalan penting tentang sastra dan budaya Islam. Di sini dulu banyak peninggalan-peninggalan Islam yang dibuat dan dijaga dengan baik. Salah satu benda yang terkenal di Istana Maimun adalah meriam untung. Meriam ini bukan hanya senjata, tapi juga bagian dari cerita rakyat yang penuh makna. Ada kisah tentang Putri Hijau, tokoh legenda yang terkenal dalam sastra Melayu dan dianggap simbol keberanian dan pengorbanan. Istana Maimun juga berperan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya dan sastra Islam Melayu. Melalui berbagai kegiatan dan pameran, istana ini
membantu generasi muda untuk mengenal dan mencintai warisan budaya mereka. Dengan menjaga Istana Maimun dan peninggalan sastra Islamnya, kita belajar banyak tentang nilai-nilai baik seperti keimanan, kebijaksanaan, dan rasa hormat pada tradisi. Warisan ini sangat berharga untuk identitas budaya kita dan harus terus dijaga agar tidak hilang. Di sini kami akan menunjukkan beberapa peninggalan Islam yang ada di Istana Maimun. Yang pertama, ada atap yang berbentuk kubah. Nah, sahabat sastra, salah satu ciri khas paling menonjol dari Istana Maimun adalah atapnya yang berbentuk 3 kubah besar. Bentuk kubah ini bukan sekedar hiasan, melainkan memiliki makna penting dalam arsitektur Islam. Kubah sering digunakan pada masjid dan bangunan keagamaan sebagai simbol langit dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Istana Maimun, kubah ini melambangkan kedekatan istana dengan nilai-nilai Islam dan menjadi tanda bahwa Kesultanan Delhi sangat menjunjung tinggi agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan pemerintahannya. Atap kubah ini terbuat dari sirap dan tembaga yang membuatnya tahan lama dan terlihat megah. Bentuk kubah yang khas ini juga menjadi penghubung visual antara istana dan Masjid Raya Al-Mazhun yang berada di dekatnya. Memperhatikan kesatuan antara pusat pemerintahan dan pusat ibadah dalam Kesultanan Delhi. Jadi, atap kubah ini bukan hanya bagian dari bangunan, tetapi juga simbol spiritual yang menguatkan identitas Islam di istana. Nah, kalau yang ini namanya Meriam Puntung nih, Sobat Sastra. Meriam Puntung adalah salah satu peninggalan bersejarah yang sangat terkenal di Istana Maimun. Meriam ini bukan hanya sebuah senjata kuno, tetapi juga menyimpan banyak cerita dan legenda yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu di Sumatera Utara. Nama Puntung berarti putus atau terpotong. Meriam ini disebut meriam puntung karena bagian larasnya yang sudah patah atau terpotong. Meskipun begitu, meriam ini tetap menjadi simbol kekuatan dan keberanian Kesultanan Delhi dalam menjaga wilayahnya dari serangan musuh. Menurut cerita rakyat yang berkembang, Meriam Puntung memiliki kisah mistis yang sangat menarik. Konon, Meriam ini dulunya adalah seorang manusia yang berubah menjadi meriam. Cerita ini berkaitan dengan legenda Putri Hijau, seorang tokoh perempuan yang sangat dihormati dalam budaya Melayu. Putri Hijau dikenal sebagai sosok yang berani dan penuh pengorbanan untuk melindungi rakyatnya. Legenda mengatakan bahwa Putri Hijau memiliki kekuatan gaib dan mampu melawan musuh yang mengancam kerajaannya. Setelah wafat, roh Putri Hijau dipercaya bersemayam di Meriam Puntung, sehingga meriam ini dianggap memiliki kekuatan yang melindungi istana dan rakyatnya. Karena itulah, meriam ini tidak hanya dianggap sebagai alat perang, tetapi juga sebagai benda sakral yang penuh makna spiritual. Meriam Puntung juga sering menjadi bagian dari cerita-cerita sastra lisan Melayu, seperti hikayat
dan syair yang mengajarkan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan keimanan. Cerita-cerita ini biasanya diceritakan secara turun-temurun dalam acara adat atau pertemuan masyarakat, sehingga menjaga warisan budaya dan nilai-nilai Islam tetap hidup di tengah masyarakat. Secara fisik, meriam puntung terbuat dari besi dan memiliki ukuran yang cukup besar. Meskipun larasnya sudah patah, bentuknya masih kokoh dan menarik untuk dilihat. Meriam ini ditempatkan di sebuah bangunan kecil di sekitar Istana Maimun, yang juga menjadi salah satu objek wisata sejarah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Melalui keberadaan meriam puntung, kita dapat memahami bagaimana sejarah dan sastra Islam di Sumatera Utara tidak hanya tercatat dalam buku, tetapi juga hidup dalam benda-benda bersejarah dan cerita rakyat. Meriam ini menjadi pengingat akan perjuangan dan semangat masyarakat Melayu dalam mempertahankan budaya dan agama mereka. Dengan menjaga dan melestarikan meriam puntung, kita juga menjaga warisan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kita untuk berani menghadapi tantangan, setia pada agama dan bangsa, serta menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Nah, kalau yang ini namanya Singgasana Sultan nih, Sobat Sastra. Singgasana adalah tempat duduk resmi Sultan Delhi di ruang utama istana yang disebut Balai Irung Sri. Singgasana ini bukan hanya lambang kekuasaan, tapi juga pusat kegiatan penting kerajaan, terutama dalam acara-acara keagamaan dan adat Islam. Disinilah Sultan menerima tamu, mengadakan pertemuan resmi, dan merayakan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Maulid Nabi. Singgasana ini dihiasi dengan ukiran dan ornamen yang mengandung motif Islam seperti kaligrafi Arab dan pola geometris yang melambangkan keindahan dan kesucian. Keberadaan Singgasana ini menunjukkan bagaimana Islam menjadi pusat kehidupan politik dan sosial di Kesultanan Delhi. Melalui Singgasana, Sultan tidak hanya memimpin secara duniawi, tetapi juga memegang peranan sebagai pelindung dan pemimpin umat Islam di wilayahnya. Yang ketiga, ada ornamen dan lengkungan alam. Di seluruh bagian Istana Maimun, terutama pada pintu, jendela, dan langit-langit, terdapat banyak ornamen dan lengkungan yang mengadopsi gaya arsitektur Islam, terutama pengaruh Persia dan Timur Tengah. Lengkungan melengkung yang dikenal sebagai lengkungan Persia menjadi ciri khas yang sangat terlihat. Ornamen ini tidak hanya mempercantik istana, tetapi juga mengandung makna religius. Ornamen-ornamen ini mengingatkan pengunjung bahwa istana ini
adalah rumah bagi pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sekaligus karya seni yang memuliakan Allah. Nah, selanjutnya ada juga alat musik tradisional Melayu. Di Istana Maimun, alat musik tradisional Melayu seperti gendang Melayu juga menjadi bagian dari peninggalan budaya Islam. Musik ini biasanya dimainkan dalam acara adat dan keagamaan, seperti perayaan Maulid Nabi dan acara kerajaan lainnya. Alat musik ini memperkuat suasana keislaman dan menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan agama secara harmonis. Melalui musik tradisional ini, nilai-nilai Islam dan budaya Melayu disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan mudah diterima oleh masyarakat. Musik menjadi jembatan antara tradisi dan keimanan, menjaga agar warisan budaya dan agama tetap hidup dan berkembang. Ada beberapa keris peninggalan Islam di Istana Maimun. Di sana terdapat beberapa keris peninggalan Kesultanan Delhi yang sangat berharga dan memiliki makna penting dalam sejarah dan budaya Melayu Islam di Sumatera Utara. Keris-keris ini tidak hanya berfungsi sebagai senjata tradisional,
tapi juga simbol kehormatan, kekuasaan, dan tradisi kerajaan. Beberapa keris yang dipajang di istana antara lain adalah keris Bentara, keris Cenderawati, dan Tumbuk Lada. Keris Bentara adalah keris yang digunakan oleh para bentara, yaitu pejabat dan pengawal Sultan Delhi. Keris ini melambangkan kedudukan dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan dan menjalankan tugas kerajaan. Bentara kanan dan bentara kiri masing-masing membawa keris ini sebagai tanda kehormatan dan kewenangan. Kemudian, keris Cenderawati memiliki makna yang sangat khusus. Keris ini biasanya diberikan oleh sultan kepada raja-raja dari Nusantara atau tamu kehormatan yang berkunjung ke Kesultanan Delhi. Dengan memberikan keris ini, Sultan menunjukkan penghormatan dan menjalin hubungan baik dengan para tamu atau penguasa lain. Keris Cenderawati menjadi simbol persahabatan dan penghormatan antar kerajaan. Kemudian, Tumbuk Lada adalah senjata tradisional yang berasal dari masa Kerajaan Haru, yang merupakan cikal bakal Kesultanan Delhi. Bentuknya seperti pisau kecil dengan bilah yang tajam dan biasanya terbuat dari logam kuningan. Tumbuk lada digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan sering dihiasi dengan ukiran bermotif khas Melayu. Beberapa tumbuk lada bahkan memiliki alur yang dulunya disapu racun untuk melumpuhkan musuh. Keris-keris ini bukan hanya benda fisik, tapi juga bagian dari tradisi dan budaya Islam Melayu. Mereka melambangkan keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab dalam menjaga kerajaan dan masyarakat. Dalam upacara adat dan acara resmi Kesultanan Delhi, keris sering menjadi simbol penting yang menunjukkan status dan peran seseorang. Melalui keris-keris ini, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya Melayu melebur menjadi satu dalam kehidupan sehari-hari Kesultanan Delhi. Keris bukan hanya alat perang, tapi juga warisan budaya yang mengajarkan tentang keberanian, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap tradisi. Dengan menjaga dan memamerkan keris-keris di Istana Maimun, Kesultanan Delhi ingin memastikan bahwa generasi sekarang dan yang akan datang tetap mengenal dan menghargai sejarah serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Kenapa penting untuk melestarikan? Itu kan karena Istana Maimun ini kan punya suku Melayu, bukan punya sih, lebih tepatnya yang bangun orang suku Melayu. Nah jadi kan banyak nilai-nilai norma dan juga agama di sini, maka itu wajib melestarikan karena kan sebagai yang kita tahu suku Melayu ini kan bisa dibilang hampir habis karena kan di banyak suku juga di Medan dan suku Melayu ini kan bisa dibilang suku yang cukup tua tapi tidak berkembang pesat karena orang-orang yang di dalam suku Melayu ini tidak mau mengembangkan sukunya sendiri. Maka daripada itu wajib sih dilestarikan. Walaupun dari Istana Maimun ini nggak banyak lagi yang bisa dilihat. Kalau untuk peninggalan di sana apakah mungkin sama kayak tadi pesannya?
Kalau peninggalan Islamnya sih, kalau di sini ya itu lebih ke Masjid Raya. Jadi Masjid Raya itu kan juga termasuk yang membangun itu Sultan Delhi. Jadi unsur dari agamanya itu ya dari si Masjid Raya gitu. Itulah tempat berkumpulnya Sultan dengan ulama-ulama dulu untuk mengembangkan sejarah Islam, tentang Islam, membuat warga-warga ini yang masuk ke Islam diajari cara Islamnya di Masjid Raya. Di sini hanya untuk tempat berkumpulnya atau meeting Sultan dengan tamu-tamunya. Pertama, pengalaman yang paling berkesan sih membawa orang terutama dari Indonesia, bahkan dari Italia, Spanyol, ya, berbagai macam negara. Itu beberapa yang paling menarik karena apa? Berinteraksi dengan mereka bukan melihat dari yang berjualan, tapi mereka melihat dekor dari pintu, yang depan ini, terus dari atap, semuanya mereka bukan melihat yang berjualan. Di situ aku salut sama orang Eropa, orang luar, kenapa? Karena mereka tidak ada menyinggung masalah jual. Mereka hanya menikmati apa yang sudah dibangun oleh Sultan, apa yang sudah dibangun oleh Sultan. Situ menurut kayak ini ya, gitu. Orang-orang Eropa itu bisa menghargai perjuangan Sultan yang dulu itu susah payah dulu dan orang kita yang bisa kita lihat Sultan dari berasal dari orang dulu itu sama sekali kita belum menjudge, menjatuhkan peninggalan ini. Walaupun ya memang fakta itu, tapi mau apa pun capek satu kali gitu ya, yang paling mau udah mulai tahu aja gitu kan. Jadi kan yang makin nambah ininya gitu, itu kan kesannya memperburuk bisa sekali gitu. Walaupun memang ya itu ya abang sebagai penonton juga sebagai tugas di sini yang paling menarik itu berapa itu bahwa semua bisa berkesan dan siapa terbodoh juga sih tadi kayak di Amerika terkenal dengan sarkasnya yang gimana kalau orang Amerika ini kan udah ke suatu tempat pasti kan ada kayak setempat ini di sini mereka juga ada yang mensarkaskan bener-bener kayak memuji memang udah, tapi mereka lebih kayak ya udah gitu, kita ada masuk kita bayar ya terima gitu. Salut sih bang, masih ada ternyata orang yang masuk ke tempat itu makan abang aja ya. Jadi kalau tempat peninggalan juga atau ke wisata alamnya ya memang di negara ini sering bilang wisata alam ataupun tempat wisata itu nggak semenarik kita sebelumnya. Cuman kita sebagai pengunjung, kita sebagai penikmat, ya ikutin aja gitu. Paling kalau kita mau mengomentari ya komentari ke diri sendiri kayak nanti kita keluar baru keluar dari tempat kita baru kita bilang ini udah pulang ya. Kamu ya bilang gitu aja nggak usah pakai sosmed gitu. Ya memang sih sosmed sekarang kan sangat diperlukan ya, apalagi sekarang memancing orang untuk juga kembali, tapi kan tergantung reviewer kan. Kalau dengan review positif ya orang sebenarnya kemarin kayaknya dia pasti udah berpikiran buruk sebelum kalau kasih.
dari Istana Maimun inilah warisan-warisan budaya Islam dilestarikan. Semoga warisan ini tetap lestari dan berkembang dan membuat generasi muda untuk terus mencintai sastra dan budaya Indonesia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.